Kita habis makan sahur, ngabisin. Nah kita bikin planning. Kita jalan habis sholat subuh, kita jalan, tapi nggak ada yang bawa air. Kalau dari informasi dari base camp itu di tahun 90-an itu, 95 apa 96 gitu. 95 atau enggak 96? Dan mereka itu matinya tercecer. Jadi satu tim, kalau nggak salah ada 3 orang, dan pas diketemukan itu terpisah-pisah tempatnya. Woi, siapa nih yang bawa kondom ke sini nih? Iya, abis ngapain nih? Wah, kita minum nih. Minum dulu Bang Jo. Bismillah. Ya kan. Waduh. Wah, enak kan? Alhamdulillah, gila. Adem banget. Adem ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor nih. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Joe Item. Wah, sampai lengkap ya. Bang Jo, gimana ya Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat nih Bang Sumar Sehat ya. nih, alhamdulillah. Iya, jumpa lagi kita nih. Yoi, jumpa lagi nih. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Jo nih, ya kan. Nah, sebelumnya Umang ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Jo karena udah meluangkan waktunya ya. Jauh-jauh dari Jakarta Selatan ujung selatan, ya, gitu ujung ya. selatan gitu kan. Ya. Jauh-jauh ke daerah Semarang. Wah, Semarang nih Bang. Apa itu? Kita syutingnya di Semarang nih. Oh gitu? Iya. Tiap syuting kita harinya beda-beda. Harinya beda-beda. Emang hari beda-beda ya? Tempatnya beda-beda. Oke. Kirain Semarang itu singkatan lagi. Enggak. Udah Semarang aja. Gitu ya. Kirain ada istilah horornya apa gitu ya kan. Oke, Bang Jo. Ya. Bang Jo ini kan sering disebut-sebut nih, bukan sering disebut-sebut ya. Pernah disebut sama Bang Sugi ketika di Gunung Raung ya. Saat itu perjalanannya emang sama Bang Sugi juga tuh gitu kan. Dan di saat itu di Gunung Raung itu menjadi leader dan emang Bang Jo ini mempunyai skill lah gitu untuk menolongi teman-temannya. Nah, pada video kali ini nih Bang Jo ingin ceritain nih pengalamannya saat di gunung mana nih Bang? Nah, jadi saya coba mau sharing dulu nih cerita tentang pendakian di bulan Ramadan. Bisa nggak kira-kira nih? Boleh. Boleh ya? Itu di gunung mana itu? Ya. Waktu itu kita adakan pendakiannya itu Triple S. Triple S? Iya. Sumbing? Semoga selamat selalu. Oh, semoga selamat selalu. Nggak 4S? Apa itu Sumbing, S? Sindoro, Selamat Sumar. Bener juga ya. Masuk ya kan? Masuk. Berarti Sindoro, jadi, Sumbing, Selamat. Iya. Itu tahun berapa itu Bang? Wah itu udah lama juga sih. Tahun 2001 lah. Wah, itu. 2001 baru masuk era 2000-an tuh Bang ya? Iya. Oke, dalam rangka apa Bang naik gunung itu? Triple S kok di bulan Ramadan gitu? Waktu itu saya pribadi waktu itu rencananya karena belum pernah naik di Sindoro Sumbing. Selamat sudah. Kalau teman tiga-tiganya belum, tapi dia pengen ke Selamat doang. Saya bilang nggak mau. Kalau mau gunungnya tiga-tiga nih kita mainin. Tapi kan waktunya masuk bulan puasa. Sikat terus gimana? Akhirnya jalan. Jalan tuh. Berarti saat bulan puasa naiknya tuh? Awal bulan Ramadan. Nggak malam atau siang? Berarti naik gunungnya puasa dong? Naik gunungnya puasanya pas kenanya di Sumbing sama Selamat. Oh. Sindoronya enggak. Enggak. Oke, itu total berapa orang itu Bang? Total bertiga pendakiannya selama 5 hari. 5 hari itu udah termasuk perjalanan atau belum? Pendakian aja. Berarti dari kayak Jakartanya nggak dihitung ya. Oh, berarti bermalam tektok atau gimana? Pokoknya dari Sindoro nginap di puncak, turun, Sumbing nginap semalam,
di base camp nginap semalam, baru ke trans Slamet. pindah ke Slamet. Gitu. Slamet. Oke. Intinya tuh Bang, saat naik Gunung Triple S ini ngalamin kejadian apa sih Bang? Intinya aja nih Bang. Nah, jadi waktu itu kita juga ada perjanjian ya di bertiga ini. Itu kebetulan pas di Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing kita udah kena puasa, pokoknya tidak boleh ada yang minum. Kalau ada yang minum, dia yang ngangkat semua logistik. Nah, total logistik itu ada sekitar 60 kilo. 60 kilo. Jadi gimana caranya biar kita nggak ada yang minum? Semua air kita taruh di paling bawah keril. Oke. Jadi jalan tanpa ada yang minum. Tanpa ada yang minum? Iya. Oke. Mungkin tahan dulu kali Bang Joy ceritanya Bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Jo. Iya, Minum lagi nih kopinya. Bodoh. Bismillah. Bah, enakan Bang? Buset dah, Mantap gurih. ya? Oke. Sikat. Awalnya itu karena emang cuma niatnya buat pendakian ke Sendoro Sumbing karena saya belum pernah. Cuma dari teman ini pengennya dia ke Gunung Slamet doang. Akhirnya kita ya udah daripada satu doang sikat nih tiga-tiga. Cuma karena kena puasa gimana? Sikat terus gimana? Jadi nggak? Oke jadi. Karena waktu itu kita buat nyari data itu masih agak susah lah dibanding sekarang kan. Kalau sekarang modal jempol aja udah dapat lah lewat Google. Kalau dulu tuh harus nyari ke teman. Jalur ini apa pendakian ke Gunung Sindoro Sumbing. Data untuk transportasinya dari mana ke mana kalau start dari Jakarta. Ada yang referensikan kita kalau naik bis dari Pulau Gadung. Kalau kita naik kereta naiknya dari Senen, stasiun Senen, turun di Purwokerto. Lanjut lagi naik bis ke Wonosobo gitu. Ya udah kita tampung dulu semua tuh. Informasi itu ya. Di informasi itu kita semua. Terus di gunungnya nanti manajemen untuk logistik, sumber air, kira-kira ada apa enggak? Itu datanya kita cari semua dulu tuh. Karena belum ada yang pernah kan. Nah, akhirnya setelah data semua udah dapat, di Gunung Sindoro itu adanya air di kawah doang, gitu ya kan. Ya udah, kita persiapkanlah air satu tim karena saya cuma bertiga. Bawalah air untuk tim itu 3 liter per orang. Karena pendakian hanya 1 malam gitu. Pas di hari H kita berangkat diputuskan naik kereta karena masih lebih terjangkau lah harganya dibanding dengan naik bis. Turun di Purwokerto, kenanya subuh jam 5-an tuh kita tiba, langsung ke terminal. Sebelumnya pas kita dapat data itu teman referensi nanti kalau nyampe di Mendolo kamu hubungin ini. Ada namanya di sana Mas Firmanan waktu itu ya. Nomor telepon nggak ada, cuma alamat doang. Alamat pun terminal Mendolo. Pokoknya cari sekitar situ aja gitu. Wah, kan repot ya. Ya. Ya udah, modal yakin aja gitu ya. Logistik kita juga udah persiapkan dari Jakarta karena kita nggak tahu daerah situ waktu itu kan buat nyari logistik beras segala macam untuk apa perlengkapan pendakian. Kita bawa semua dari Jakarta. Nah, setiba sampai di Mendolo, ya biasalah ya, warga-warga sekitar ngelihat kalau orang yang bawa ransel itu gimana gitu kesannya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu nih yang gondrong lewat nih. Dia ngeliatin bolak-balik. Apa nih? Mau malak apa gimana nih pikiran kita kan? Ya udah kita sapa dah. Mas, sarapan. Oh, monggo Mas. Oh, ya udah. Akhirnya terbukalah obrolan dari situ gitu. Nah, dia nanya, "Sampean mau kemana Mas?" "Saya mau ke Sindoro Sumbing Mas." "Oh, cuman berapa orang?" "Orang bertiga doang Mas." "Wah,
hebat ya. Enggak mas, orang belum jalan kok hebat. Iya. Gini, ya. Ternyata yang namanya jodoh kali ya. Yang nyamperin kita itu orang yang saya cari. Oh, yang Tanpa sengaja gitu loh. Oke, Nah, jodoh. pas itu saya bilang, Mas, saya lagi nyari orang di sini. Namanya Mas Firmanan. Sampean kenal? Enggak, saya dapat referensi dari teman. Disuruh nyari, itu dekat terminal rumahnya. Emang buat apa? Enggak, saya mau cari info masalah transportasi dan segala macam, gini. Oh yaudah, sampean makan dulu aja, nanti gini. Oh yaudah, kita makan. Malah habis makan dia yang bayar. Lah kok ini siapa gitu ya kan? Mas, kita ke rumah dulu aja. Mas bersih-bersih segala macam. Oh ya udah, kita ngikut. Ternyata di rumahnya baru kelihatan ya kan. Wah, khas-khas pendaki semua nih style rumahnya gitu loh. Ujung-ujung baru kebuka. Saya yang namanya Firmanan gini. Oh, udah. Akhirnya disaranin sama dia. Mas Jo, kalau memang mau ke Sindoro Sumbing, saya sarankan enaknya ke Sindoro dulu. Dari Sindoro nanti baru lanjut ke Sumbing, Mas. Gini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kira-kira transportasinya gimana, Mas? Nah, Mas Jo nanti naiknya lewat Tambi aja. Wah, saya disuruhnya ke Kledung. Saya bilang kan, nggak usah. Tambi lebih deket. Nanti turun baru Kledung. Jadi lintas. Air gimana? Air banyak di kawah. Oh ya udah. Gak apa-apa, saya ngikut. Terus transportasinya gimana? Nah nanti dari sini naik bis yang kecil, turun di pertigaan Sinarjo, kalau nggak salah ingat namanya tuh. Nah dari situ baru ke base camp Segedang. Cuma dulu kayaknya nggak ada deh base camp Segedang itu. Pokoknya waktu itu disuruh turunnya full buat penampungan daun teh, hasil yang dipetik teh itu. Jam-jam 1 kita udah berangkat start. Sesuai dengan arahan dia, kita turun di pertigaan, belum lama kita stay di pertigaan, datang mobil bak. Kita cegat, naik. Ternyata itu transportasi untuk para istilah petani buat pemetiknya lah, pemetik daun teh itu ya kan. Nah, itu mereka nggak mau dibayar ternyata. Alhamdulillah gratis lagi ya kan. Udah dapat 2 nih gratisan. Begitu nyampe sana, kita tanya-tanya dikit, Mbak, jalurnya buat ini kemana? Oh, sono, begitu doang. Waduh, gimana ya? Ya udah, kita survei dulu lokasinya ya kan. Oh iya, ini jalur jelas. Sementara kondisi waktu itu masih agak cerah, Sindoronya kelihatan. Oh berarti ini jalurnya nih, kelihatan nih. Udah, kita istirahat, masak dulu, buat makan lagi tuh. Tapi ya mereka itu sepanjang di mobil bak itu ngeliatin kayak ada yang aneh gitu loh. Wah ini kita juga mau negor salah, yang nggak ditegur salah nih ya kan. Ya gimana lah kalau warga-warga sekitar gitu. Setelah sampai di posnya itu, kita nggak ada register. Karena nggak tahu di mana ya kan. Akhirnya setelah makan, langsung lanjut. Lanjut itu dengan perbekalan untuk 2 gunung. Karena info yang saya dapat, gunung ini sebelahan. Di pikiran saya gunung sebelahan, karena udah pernah ke Gunung Gede, Pangrango, sebelahannya Gunung Pangrango kan, tengahnya Kandang Badak, enteng dong. Iya. Jadi bisa sekali lintas 2 gunung nih, campnya di Kandang Badak. Saya pikirnya begitu. Bawalah logistik untuk 2 gunung nih. Saat itu beratnya ada sekitar 30-an lah satunya tuh. Pokoknya di pertengahan itu kita kena maghrib, ya udah kita nge-camp dulu. Pagi baru lanjut. Dari camp tengah, kalau soalnya pos di Tambi itu nggak ada. Waktu itu ya, belum ada pos. Nah, sampai di puncak itu sekitar jam 6. Deket kok dia emang, cuma 4 jam udah nyampe. Nyampe di puncak, baru kelihatan yang namanya Gunung Sumbing. Di seberang sana gitu ya kan. Waduh, ini ngapain bawa logistik begini, tahu gitu kan. Nanti turun nyampe bawah, baru beli logistik lagi buat ke gunungnya yang satu gitu loh. Nah udah, kita ngopi-ngopi di atas. Kan sumber data air ada di kawah. Waktu itu memang bisa turun ke kawah. Cuma kalau mau turun ke kawah mikir jauh banget ke bawah gitu. Nggak tahu, mungkin Bang Sumar udah turun kali ya. Waduh. Lumayan ya.
lumayan ya kan. Ya udahlah, nggak usah lah. Akhirnya ngopi-ngopi ngabisin waktu di atas. Siang kita turun dari puncak ke Ledung sampai bawah itu sekitar jam 5. Wah, alhamdulillah mungkin dulu emang ramah-ramah lah ya. Nah, ditanya, dari mana Mas? Oh, dari Jakarta gini. Kok bisa lewat Tambi? Saya disuruh sama teman gini. Oh iya. Mau bayar juga nggak dikasih bayar lagi di situ. Udah. Sampean kan mau ke Sumbing. Mau istirahat di sini apa mau di sana? Oh, saya langsung aja. Oh ya udah, hati-hati gini. Saya istirahat di Sumbing tuh. Itu di hari pertama tuh. Nah, begitu nyampe di base camp Sumbing, kirain rame karena biasanya kan kalau minggu terakhir itu menjelang Ramadan kan ada aja pendaki gitu ya. Ternyata nggak ada juga. Nah, maaf nih pas nyampe di base camp Sumbing, ngeliatnya kok aneh. Tempat istirahatnya kayak, ya maaf ya, kayak kandang ayam gitu loh, bersusun-susun. Pernah ngeliat mungkin ya. Waduh, kok kayak begini? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, begitu udah ketemu sama penjaganya, kita tanya ya kan, ada yang naik nggak? Nggak ada Mas, ini tim Mas doang yang naik hari ini. Gini. Oh ya udah, ngeliat-liat karena kita belum pernah, kita minta data-data dia lah gitu ya kan, sumber air segala macam kita masih tanya lah. Katanya kalau sumber air itu di atas nggak ada, paling di Watu Putih itu pun tetesan gitu-gitu. Oh ya udah, pas di situ kita ngeliat ada foto-foto yang kecelakaan di atas karena hipo segala macem, yang mayatnya udah nggak pakai baju karena merasa gerah padahal dia dingin gitu-gitu ya kan. Nah kebetulan pas itu kan malam Jumat, rencana nih hajar malam itu biar sahur di atas aja gitu loh ya kan. Ini udah masuk malam sahur ininya pertamanya. Nah begitu kita ngelihat ada road map juga di dindingnya tuh, berapa kilonya ya kan, teman langsung ngelihat ada yang namanya pos pestan. Jadi agak takut lah. Nanya, Mas Jo ini hari apa? Hari Kamis. Bukan. Apa? Hari ini kamu ganteng sekali. Ya, bisa aja gitu ya kan. Salah. Kirain gak apa. Dia malah ngegombal. Laki-laki ngegombal sendiri. Aduh, emang kenapa di? Enggak Mas, ini kan malam Jumat. Iya terus. Tadi ada yang meninggal kan foto-fotonya. Nah terus, nggak jalan siang aja. Wah, ya udahlah karena dia takut ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah biar sekalian ini balikin fisik dulu lah, biar fit. Oh, ya udah, jadi kita dapat bonus 1 malam tuh istirahat nggak ada pendakian. Rencana perjalanan setelah Jumat. Nah udah kita sahur di situ, kita masak, kita sahur. Pas Jumatan pun ya kita di masjid bengong doang. Karena yang khotbah pakai bahasa Jawa. Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Jawanya pun Jawa halus. Oh iya. Sampai temen yang Surabaya itu nggak ngerti juga. Iya. Paham di? Enggak Mas Jo. Ini Jawanya halus. Gitu ada khotbah dia. Iya aja. Patokan apa? Ya udah qomat, ya udah sholat, gitu betul, aja udah. Betul. Yang penting udah ikhtiar lah ya udah. Nah setelah habis sholat Jumat, cuaca agak mendung. Pas kita hitung-hitung kalau kita jalan sekarang keburu capek nih. Gimana kalau misalnya sekitar jam 4-an aja, jadi berapa jam jalan, buka puasa dulu, istirahat baru lanjut gitu ya kan. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Kita udah bikin manajemen pendakiannya nih untuk puasa. Begitu jalan belum lama dari jalur baru, karena kita ngambil opsi jalur baru buat pendakian. Katanya lebih dekat. Kata orang base camp nih ya, berarti Garung ya? Lebih dekat, ya Garung. Jalur baru. Ya udah, pas kita jalan tuh orang-orang ya sama ngeliatin gitu ya kan, mau naik Mas. Oh ya, dan ada tambahan nih. Waktu itu di situ katanya rawan. Rawan apa nih? Hah? Pokoknya barang banyak yang hilang lah gitu-gitu ya kan. Oh. Di tahun segitu. Oke. Jadi kita agak was-was juga nih kalau meninggalin barang kan. Entah itu di base camp atau di mana, karena tapi rata-rata barang yang hilang itu di gunungnya. Oh ya udah. Jadi setiap kita disapa di jalan tuh agak hati-hati juga.
tetap nyaut, cuma ya ada inilah. Udah begitu jalan itu nggak ada yang nawarin dibilang ojek apa, nggak ada. Karena awal puasa ya. Iya, karena kalau ngelihat sekarang kan ojek banyak banget ya. Banyak banget, betul. Nah dulu tuh nggak ada yang nawarin gitu loh. Mungkin ya pada banyak duit kali ya. Jalan sekitar sampai jam 5 itu belum di pos 1. Baru di pos 1 ya udah kita istirahat dah. Habisin waktu sampai buka puasa, habis buka puasa kita jalan lagi. Habis jalan mungkin karena kekenyangan juga sekitar jam 9 itu kita nyampe Pestan. Nah, temen ini udah kecapean nih. Ngelihat Pestan lega gitu ya kan, tanahnya datar, udah Mas Jo kita di sini aja ngecampnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti dari sini kita lanjut ke puncak besok habis sahur lah gitu. Oh ya udah. Begitu baru mau ngegelar tenda nih. Sorotan headlamp itu ke papan pos gitu ya kan. Dia coba baca. Tulisannya Pestan. Naik lagi Mas Jo. Tiba-tiba langsung dia punya semangat gitu gitu. Karena dia nggak mau. Nggak maunya karena terngiang-ngiang tuh foto almarhum yang meninggalnya di Pestan gitu ya kan. Cari tempat lain. Ya udah kita jalan dikit ngelewatin Pestan antara Pestan Watu Putih tuh. Tapi jalannya tempatnya nggak datar lah. Katanya nggak apa-apa, yang penting udah bukan di Pestan gitu. Nggak tahu nih kalau di pendaki-pendaki Jawa kalau Pestan itu kayaknya angker banget gitu loh. Iya, panjangnya apa? Pasar setan. Iya, pasar setan gitu ya kan. Tapi kok nggak ada setan-setannya gitu loh. Kita mau pulas-pulas aja gitu ya kan. Ini orang kenapa sih gitu loh. Pasang tenda, masak buat persiapan sahur. Setelah matang semua, itu alhamdulillahnya masjid kedengeran. Itu jam 2 saut-sautan masjid di bawah kedengeran sampai atas, bikin bangun sahur. Waduh, kirain Jakarta doang yang rame gitu. Ternyata di kampung-kampung pun sama gitu ya. Kita habis makan sahur, ngabisin. Nah kita bikin planning. Kita jalan habis sholat subuh, kita jalan. Tapi nggak ada yang bawa air. Berapa jam? Ya paling 2 jam kalau tanpa beban nih gitu ya kan biasa emang lebih enteng lah kan. Oh ya udah ayo lanjut. Nah begitu udah sholat subuh kita mau jalan, itu semua barang udah kita kemas semuanya sambil tetap bisa kepantau lah gitu ya kan. Karena jangan sampai ini kita tinggalin ada yang ngikut dari bawah gitu loh. Oh ya udah. Begitu kita jalan itu setiap istirahat pasti kita ngelihat ke tenda. Alhamdulillah bisa kelihatan terus tuh tenda kita gitu ya kan. Nah baru 1 jam perjalanan tuh mulut udah kering. Ya mungkin karena hawa juga kali ya. Wah udah kering gitu ya kan. Pada nelen ludah ya. Mas Jo batal nggak ya kalau nelen ludah? Kagak, kalau ludah doang Mas, ini tambahin lagi kalau mau gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu. Nih mau Garuda gue nih. Udah tapi nah gimana cara ngilangin rasa ausnya gitu? Ya duduk aja. Duduk kayak begini karena kena hawa-hawa dingin gitu ya kan. Ya istirahat sampai biasa 10 menit baru kita lanjut lagi. Kan badan udah dingin lagi tuh. Nah kita mau jalan itu males banget gitu loh, mulai awal gitu kan. Tapi ya mau nggak mau akhirnya jalan sampai di puncak itu sekitar jam 9-an. 9 pagi. Karena nggak ada minum gitu loh. Wow. Udah mau meludah juga nggak ada yang keluar lagi gitu ya kan. Saking keringnya ya. Saking keringnya. Ya udah nyampe di puncak. Awalnya dari puncak itu kirain udah puncak yang tertinggi, ternyata baru puncak kawah. Harus ke kanan lagi kan. Ya udah kita ke kanan, tapi nggak jauh lah. Nah itu sekitar jam 9-an lah kita baru nyampe puncak. Nggak lama di puncak kita turun, itu sambil lari-larian tuh. Lari-lariannya jangan sampai siapa yang duluan terus dia masuk tenda minum nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi larinya itu bukan karena buru-buru pengen nyampe, enggak. Ini jangan sampai ada yang curang terus dia nggak mau bawa orang. Itu turun aja kita bisa 2 jam lebih tuh. Ya karena emang nggak ada air ya. Emang sengaja nggak bawa sih. Nah nyampe di
di tenda, kita istirahat dulu. Kebetulan pas hujan juga. Nah pas hujan deras gitu, kayak ada suara orang lari di samping tenda. Buk, buk, buk. Itu apa Mas Jo? Kalau pikiran saya sih ini plesit aja, kena angin ya kan. Enggak, ini suara kaki. Ya udah lihat dah. Dia ngelihat nggak ada orang gitu ya kan. Udah istirahat lagi, kita tidur. Tidurnya itu karena kita planning jam 2 turun sampai base camp buka puasa. Begitu jam 2 kita packing, turun, sama balik lagi air itu taruh paling bawah keril. Jadi susah ya? Susah. Biasanya orang sleeping bag yang di bawah. Ini kita taruh sleeping bag paling atas. Pokoknya gimana caranya biar air itu paling susah kejangkau. Gitu. Kita jalan, begitu hujan dibikin perjanjian lagi, nggak boleh ada yang mangap. Ada yang mangap bawa barang, wah mau nggak mau ngebentang plesit dulu dah daripada dikata curang ya kan. Nunggu hujan reda, tapi nggak lama, sekitar 15 menit lah hujan reda. Begitu turun baru nyampe di ladang, kita turunnya lewat ini jalur lama. Jadi ngelintas lah gitu ya kan, biar ngerasain dua jalur. Nah begitu turun, karena air itu paling susah kita jangkau, ngebatalin puasanya itu pakai rokok. Itu rokok yang paling nikmat kita rasain tuh. Belum minum tapi langsung rokok. Ya itu yang bisa buat ngebatalin. Iya, gitu kan? Harus dibatalin kan, betul. Begitu kita lagi asik merokok nih, ada orang yang lewat. Wah ini dia nih yang tadi nih. Gitu. Tapi dia sembunyi di mana kita nggak tahu. Cuma kita pikiran positif aja. Oh dia mungkin kontrol kita nih, gitu ya kan. Jangan sampai ini. Oh ya udah. Pas nyampe di base camp, kita tanya-tanya ada tuh gini-gini. Wah itu hati-hati Mas. Untung aja Mas ini masih selamat. Karena biasanya itu ada aja yang hilang, gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Yang penting kita udah aman nih sampai di base camp. Nah di base camp ini kita tanya Pak, mau buat sahur boleh nggak? Karena kita udah capek gitu ya kan. Wah kalau itu kayaknya nggak ada Mas di sini. Ada warung di atas. Ya ke atas lagi warung. Ya udah terpaksa kita pindah ke warung, nginap di situ karena ngejar sahurnya. Sahurnya. Begitu dari Sumbing, kita habis sahur langsung balik ke Purwokerto. Karena kita tahu jalur transportasinya tuh ya ke Slamet ke Purwokerto. Betul. Dari Purwokerto kita ke Pratin. Naik mobil bak. Itu kena siang lah nyampe di Slamet. Begitu nyampe di Slamet, di Pratin dulu nih kita berhenti nih karena mobil baknya sampai Pratin doang kan. Ya udah sekalian di pasar Pratin itu kebetulan ada temen juga di situ. Numpang isi air lah, baru kita lanjut naik ke base camp. Nyampe base camp sore. Nah temen nih nggak mau jalan malam lagi nih, katanya udah besok aja lah kita jalannya. Gini, oh ya udah. Nah kita buka puasa di base camp sambil tanya-tanya tuh sama ibu di base camp, dari mana Mas? Sindoro Sumbing Bu. Wah pantesan bajunya udah pada kotor semua gitu. Udah kotor, dekil, basah semua lagi ya kan. Bu numpang ini boleh jemur-jemur. Kebetulan kita nongkrong di warungnya kan, di dapur buat ngering-ngeringin lah. Oh ya silahkan Mas. Oh ya udah. Waktu itu cuman bayar berapa ya? 3.500 apa berapa? 3.500. Pokoknya di bawah 10.000 lah buat registrasi gitu ya kan. Murah-murah lah dulu ya. Iya. Gokil. Kita nitip untuk sahur. Alhamdulillah bisa di situ sahur. Begitu habis sahur, karena nggak ada kegiatan ya udah tidur aja di base camp dulu ya kan. Tidur di base camp, pagi keliling muter-muter kampung, sore baru kita persiapan. Begitu udah jam 4 kita jalan, baru nyampe di pos payung. Pos payung itu pos 1 apa pos berapa sekarang tuh? Sebelum pintu hutan lah. Nah temen nih, ya mungkin karena udah capek kali ya. Udah lah Mas Jo, kita nunggu buka puasa di sini aja. Takutnya kalau kita udah di atas nggak kedengeran masjidnya. Wah logika dia masuk. Ya udah.
bongkar logistik lagi di situ kan buat buka puasa sambil kita masak buat makan malam nanti. Habis dari situ jam 8 malam kita start lagi pendakian. Itu selamat bener-bener nggak ada orang, bertiga jalan. Waduh, nggak tahu deh ngos-ngosannya gitu ya kan. Ada suara semak-semak itu tegang banget dah. Aman itu nggak apa-apa, udah jalan lagi, jalan. Pokoknya itu ajian keluar terus tuh. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq gitu, qul a'udzu birabbin nas, itu keluar terus biar kita selamat tuh. Nah, yang sampai di akar-akar itu tuh, yang nyambung semua akarnya. Wah, di situ teman mulai agak takut tuh dia tuh. Ngapain sih takut, ini akar doang gini-gini. Udah, pokoknya kita semangatin terus biar dia jalan. Sekitar jam 11:30 lah. Tuh nyampe di Samarantu. Yang ada pondokan tuh ya. Di pondokan kita istirahat, makan malam, tidur di pondokan tuh. Udah nggak usah pasang tenda dah, di dalam aja nggak ada orang ini. Itu berisik di situ tuh. Berisiknya ternyata tikus. Bukan yang lain-lain ya. Bukan yang lain-lain. Waduh. Ya udah, karena ya teman juga tadi sisa mie lah di hambur-hambur di situ gitu ya kan. Ya udah, pas sahur, habis sahur kita jalan dari situ tuh, dari Samarantu ke puncak. Lenggang lagi tanpa air ya kan. Terus setengah mati juga ternyata ya. Walaupun gak ada keril, tapi kalau tanpa air, wah, berasa. Bener. Mendingan ada keril tapi ada air ya. Iya, mendingan itu. Ngos-ngosannya berasa, kering tenggorokan, mau ngeludah nggak ada yang bisa keluar gitu loh. Itu kita tiba di puncak itu sekitar jam 10-an. Baru nyampe puncak tuh. Itu merdeka banget di situ tuh. Nggak ada siapa-siapa ya kan. Nah, kalau sekarang aduh nggak tahu deh. Masih bisa dapat momen sepi kayak gitu nggak di jalur batu apa jalur Bambangan gitu di Gunung Slamet. Kayaknya udah susah deh. Nah udah, kita turun. Nah di pos Samarantu kita istirahat bentar nih, persiapan lagi seperti semula, air taruh paling bawah. Tapi jalan tuh udah sempoyongan. Gak apa-apa lah, udah jalan. Belum nyampe pintu rimba udah kena buka puasa lagi di situ. Ya udah. Nah dari pintu rimba ke base camp, alhamdulillah selamat. Sampai di base camp kita beres-beres semua. Tapi kita mampir di Bobotsari. Di Bobotsari ada teman PPA Rangka. Ya udah kita istirahat di situ. Sekalian laporan lah. Kita nih ada habis ini gini-gini karena ya nggak enak juga kan. Kita udah lewat tapi nggak permisi gitu ya kan. Ya udah. Kita dikasih istirahat di situ sehari. Dari Bobotsari baru kita langsung ke Jakarta. Turunnya di Pulau Gadung. Pulau Gadung lagi. Nah, itu pendakian di tahun 2001. Minum dulu Bang Jo. Minum lagi nih Bang Jo. Di sini minumannya sehat nih ya? Sehat Bang, kopi alhamdulillah, sehat. iya. Kopi sehat Gila. ya kan. Oke. Nah, kan di Sumbing itu sempat ada foto-foto yang pendakian korban lah ya. Korban gitu kan. Tahu gak Bang, di tahun berapa itu kejadian tersebut? Kalau dari informasi dari base camp itu di tahun 90-an itu. 95 apa 96 gitu. 95 atau enggak 96? Dan mereka itu matinya tercecer. Jadi satu tim kalau nggak salah ada 3 orang. Dan pas diketemukan itu terpisah-pisah tempatnya. Tapi masih di area situ? Masih di area situ. Di area Pestan itu. Pestan itu. Ya Pestan itu mungkin kalangan pendaki kalau ngekam situ kayaknya mungkin gara-gara namanya ya. Jadi sugesti kita itu kebawa gitu kan, pasar setan nih. Terus tambah lagi juga tadi rombongan Bang Jo ngelihat sendiri foto para korban pendaki itu ya. Totalnya berapa orang itu Bang? Yang di situ sih 3. 3. Berarti satu kelompok tuh di 3 orang. Waktu banyak. Itu kalau nggak salah kata informasi dari base camp itu ada 5 orang. Korbannya 3. Itu cowok semua? Cowok semua dan gabungan dari Surabaya, Jakarta gitu-gitu. Bukan kayak teman organisasi atau komunitas lah ya. Bukan. Kayak gue punya teman-teman jalan bareng yuk gitu kan. Naik bareng lah. Dan itu meninggalnya karena hipo kah atau? Informasinya sih mereka hipo, dan ngelihat juga mereka
ada yang buka baju sambil garuk-garuk karena merasa kepanasan. Karena kan hipotermia kan kehilangan suhu tubuh gitu ya. Suhu tubuh. Nah, kan di pasar setan atas lagi kan tempat campnya Bang Jo tuh. Sebenarnya kan paling enak kan pasar setan, Pestan ya. Pestan gitu kan, karena tempatnya ya datar juga lah gitu. Tapi karena ada satu anggota yang memang jangan di sini deh gitu kan, ya biar lebih baik, lebih nyaman aja gitu kan. Akhirnya geser ke atas dikit gitu kan. Buat nenangin dia aja. Gitu kan. Itu kan berarti support sistem dari tim itu ya kan. Oke. Nah, di malam itu kan ada suara langkah kaki tuh Bang, ya kan? Langkah kaki orang yang mau maling atau enggak? Kita bilang itu maling. Asalnya kan kata warganya kan hati-hati barang-barang. Cuma nggak kepikiran kalau misalnya itu setan segala macam, enggak. Tapi ke malingnya. Lebih ke arah buat pengamanan barang aja sih. Ya. Karena ini barang kan penting banget buat kita nih. Soalnya kan mau ke selamat lagi. Masih mau lanjut. Iya. Kalau ini misalnya nggak ini, waduh, repot juga. Nah, pas turun terus ada kayak ada orang ngintilin di belakang. Dia lewat. Di saat kita lagi istirahat buka puasa, dia lewat. Sempat negor omongannya Bang juga? Enggak negor, tapi lewat aja. Apa mungkin dia itu ya, suara langkah kaki itu ya? Bisa jadi dong, kita kan ada kemungkinan besar, ya ada kan? kemungkinan besar. Suara kaki terus kemudian ada orang turun. Iya. Terus kata warga juga hati-hati barang di tempat camp itu mungkin. Dan di tahun 2000 berapa gitu itu udah ada yang ketangkep. Di daerah di Gunung Sumbing itu ada yang ketangkap malingnya. Berarti yang diambil tuh barang-barang yang ditinggal pendaki ya. Iya. Oh, berarti fungsinya tuh apa ya? Kalau mau summit ke puncak ya barang-barang berharga dibawa gitu ya. Tapi alat-alat juga berharga juga sih gitu kan. Kayak macam tenda segala macam kan lumayan juga kan. Iya, dijual lagi. Iya, jadi kata mereka itu sistem mereka dia ngambil nggak langsung dibawa turun. Diumpetin dulu di semak-semak sebelah mana gitu. Oh, nah, kalau pendaki udah cabut, udah pulang, baru diambil. Baru bawa turun, jual. Begitu sistemnya. Sistemnya rapi ya. Gitu. Jadi kalau kita misalnya, kalau kita kan pikirnya, weh, ada yang maling, pasti langsung turun buat nyegat gitu ya kan. Kejar pasti. Kejar, nyampe bawah nggak ada. Ya iya, orang barangnya masih di atas. Iya. Nah terus Gunung Slamet nih, ya Bang ya. Kalau Sindoro kan ya aman-aman aja lah gitu kan. Terus kalau Sumbing kan kayak ngelihat foto akhirnya ke distract ya temenin Bang Jo itu, dan tadi udah sempat dijelaskan sedikit kronologinya. Nah Gunung Slamet yang mungkin palangan pendaki tahulah tentang pos-pos di Gunung Slamet sama apalagi kan. Kuburan, banyak kan kuburan semua tuh gitu ya kan. Terutama yang familiar pos Samarantu. Ini konon katanya mitos atau apalah, kita nggak mau nyebutin hal itu gitu. Tapi di tahun itu, di era tahun Bang Jo naik Gunung Slamet, apa rumor beredar di pos 4 Samarantu? Rumor-rumor yang beredar itu kadang ada orang yang jalan sendirian di sebelah kiri pakai baju merah katanya. Itu deh, rumor itu udah mulai ini ya, udah ada ya? Ada. Emang masih sampai sekarang? Kurang tahu tuh. Soalnya masih ada mah panjang umur itu ya kan? Panjang umur, sehat selalu itu deh. Soalnya aku pas ke Slamet naik malam sengaja untuk bukan mematahkan, tapi kayak masa sih gitu kan. Akhirnya kita hampir sejam lebih tuh maghriban sama isyan di situ, tengah malam nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Iya gitu loh. Tapi nggak tahu ya, tapi kalau pendaki kan ada yang ketika jalan lewat sini malam pokoknya ada ini gitu kan. Ya pas di base camp pun nanti kalau misalnya ketemu orang pakai baju merah dia jalan di sebelah kiri jangan diikutin ya Mas. Ini baju merahnya goib apa bukan nih? Nggak tahu ya pokoknya. Tapi dikasih wejangannya kayak gitu. Seperti itu ngasihnya, karena kalau itu kita bisa kesasar gitu. Oh iya Bu ya. Tapi nggak nemuin pas itu Bang. Alhamdulillah nggak. Ya kalau nggak mah kita tegur juga, woi salah jalur. Oh kan iya, kita ini di sini nih. Kan? Lo pakai baju merah mulu, ya kan? Ini pakai jaket nih, gitu kan? Oke. Oke, berarti ternyata udah ada rumor ya. Ada rumor. Ini rumor bukan memvalidasikan, tapi rumor itu sudah beredar ternyata di tahun 2001 udah. 2001 udah kayak ada. gitu. Terus kemudian ngomong-ngomong di tahun era 2000 nih Bang, tingkat kecelakaan di gunung tuh tinggi gak sih Bang? Untuk tingkat kecelakaan sebenarnya kalau tinggi iya tetap tinggi juga,
Tapi kalau dibanding sekarang ya mungkin karena faktor edukasinya aja yang kurang gitu ya kan. Kalau dulu itu ya emang mungkin karena kesasar. Iya. Sama faktor alamnya gitu ya kan. Kalau yang sekarang kan jalur jelas segala macam. Ini kok bisa ada faktor yang kecelakaan gitu loh. Iya. Berarti dulu juga tetap ada kecelakaan. Tetap. Tapi mungkin ya banyak, tapi di era tahun segitu ya. Mungkin kalau sekarang tinggi juga karena populasi pendaki juga tinggi juga. Populasinya banyak tinggi, gitu ya. benar. Jadi kayak balance lah Bang. Iya, dan gitu infonya juga lebih cepat nyebar sekarang dibanding dulu. Karena kekuatan media sosial. Ya. Tapi ada juga yang nyebarin hoax gitu kan tuh. Ada. Iya kan? Ada aja tuh yang baru belum tahu nih berita valid atau kagak langsung upload aja gitu kan. Ternyata udah maksudnya ternyata di tahun era 2000-an juga ada kecelakaan. Yang terutama tadi Gunung Sumbing tahun 90-an itu ada ya. Tapi kan nggak kedengeran. Nggak kedengeran dan aku juga baru tahu saat itu tuh. Sampai ada kan yang 2003 di Gunung Slamet itu dari salah satu mapala kampus di Jogja. Meninggal dia di Gunung Slamet tuh kalau nggak salah sampai 5 orang tuh. 5 orang? Tuh hipo semua atau gimana? Ya, dia kena kebanyakan hipo ya? Hipo. Dan mereka kan nyebar-nyebar juga waktu itu tuh. Korbannya. Oh, korbannya? Iya. Oh. Alhamdulillah Sugi juga salah satu jadi... Iya, tim SAR ya? Tim SAR-nya waktu itu. Gitu. Iya, tapi ya nggak seramai sekarang kalau gitu ada kecelakaan. Iya, iya. Pasti namanya kecelakaan ya di saat gunung pasti ada ya Bang. Tetap ada karena tetap itu ada emang ya. Resiko, olahraga ekstrim lah. Ekstrim betul. Gitu. Resiko pasti sangat tetap gede ada. banget gitu ya. Itu yang sekarang ini gimana caranya nih? Pendaki-pendaki sekarang jangan anggap wisata lah gunung-gunung ini gitu loh. Tapi olahraga ekstrim. Tetap olahraga ekstrim. Wah, gokil juga sih. Terus perbedaan pendaki dulu sama sekarang apa sih Bang? Selain outfit dan informasi nih. Kalau pendaki dulu itu ya sekarang udah tua-tua sih. Iya sih. Pendaki muda sekarang masih muda gitu ya. Itu perbedaan pertama. Ya, perbedaan yang paling signifikan lah gitu. Kalau ya kan? Bang Jo pemula. Pendaki muka lama. Iya, muka lama. Oke. Dari segi umur berarti ya kan. Yang kedua Bang Jo. Nah, kalau yang kedua itu perbedaannya untuk informasi untuk sebuah gunung gitu sekarang itu lebih gampang kita dapat dibanding dulu. Kalau dulu berarti nyari informasi itu di setiap informasinya mungkin antara ke kampus ke mapala-mapala. Kalau enggak nyari teman yang udah pernah. Iya. Untuk nyari datanya aja nih, itu pun belum tentu 100% halal gitu ya kan. Iya sih. Aku sempat ngerasain nggak di 2000-an berapa sih. Saat itu pengen padahal naik gunung gede loh, tapi aku sampai main ke beberapa sekolah yang ada di sekolah loh untuk nyari data itu loh. Soalnya saat itu pasti dikasih disuruh tuh untuk apa sih nulis-nulis kayak macam buku tamu gitu. Iya, dari misalnya dari sekret ke Kampung Rambutan berapa menit naik bis apa gitu kan, terus apa nyampe sono jam berapa, pos 1 pos 2 berapa jam gitu, dan itu sebagai dasar informasi ya kan. Iya. Dan dulu tuh kan biasanya kalau yang lebih tertib lagi itu mereka ke pos polisi terdekat untuk lapor diri kalau kami ini mau mengadain pendakian ke Gunung Sumbing misalnya. Berangkatnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kalau misalnya di taruhlah tanggal 5 tapi sampai tanggal 7 belum ada laporan. Nah, langsung tuh. Biasanya dicari nih. Tapi jangan sampai ya. Ya kan tinggal ke base camp dulu nyari info. Iya. Gitu. Ini lapor ke polisi. Tanggal sekian ada pendaki lewat sini enggak gini-gini. Benar. Oh dia udah pulang. Oh ya udah. Jadi kan enggak dicari lagi. Bang Jo sempat ngelakuin hal itu? Saya sempat ngelakuin juga. Pasti gunung mana tuh Bang Jo? Waktu itu di gunung mana ya? Kerinci sempat juga. Sampai lapor di Sungai Penuh. Ya? Lapor dulu. Iya. Oke nih, gokil juga ya. Masalah buat administrasi itunya. Ya administrasi lah jatuhnya lah ya gitu ya. Oke, nah terus hal yang paling penting nih Bang Jo untuk persiapan kalau naik gunung tuh supaya mencegah angka-angka kecelakaan ini, apa sih hal yang terpenting itu? Ya yang penting itu lengkapin dulu peralatan. Selain fisik ya dilatih juga gitu ya kan. Untuk peralatan jangan
yang ecek-ecek lah, sekumpulan sleeping bag, tapi sleeping bag seadanya. Iya. Pokoknya lengkapin safety-nya, ya ibaratnya ini kayak slogan kondom sutra lah ya. Apa tuh kondom sutra? Safety can be fun. Jadi lo harus safety kalau emang mau ngerasa fun gitu ya nggak? Kita minum dulu dikit ya, bisa gitu ya, biar seger dikit lah. Kondom sutra. Iya. Tapi kan kondom juga banyak manfaatnya. Manfaatnya di gunung. Banyak. Tapi ketika ada pendaki yang nggak tahu, bukan nggak tahu ya, mungkin udah negatif thinking Udah nih. negatif thinking Ada bekas kondom gitu. Wah, habis ngapain nih? Woi, siapa nih yang bawa kondom ke sini nih? Sialan nih, Habis pas ngapain bawa nih? air lagi gitu ya. Iya. Padahal banyak Kan bisa manfaatnya kan? Iya. Contohnya misalkan buat naruh HP biar nggak kehujanan kan bisa biar juga. kehujanan. Buat nampung air kan bisa. Iya, Ya betul. bisa, sampai Buat, 2 liter kuat itu. Air apa sih? Kayak air nih terus ke Buat sinar matahari, ya kan? Pembakaran. Pembakaran gitu bisa ya kan? juga. Bisa. Tapi ketik zaman bukan zaman sekarang. Tapi ada juga yang di Instagram itu kondomnya udah ada lendir ya, Bang? Hah? Ada lendirnya. Waduh. Apa ya? Nggak mungkin itu bekas air hujan gitu kan bisa dan jadi. sebagainya. Iya. Tapi bekasnya kan di situ berarti nggak cinta sama lingkungan nih. Ya. Maksudnya buang. Harusnya ya dibuangnya di mana kek gitu ya kan. Iya, Kalau bawa enggak turun kantongin lagi. dulu. Kantongin dulu. Mungkin bekas nampung air hujan. Itu bisa jadi water bladder loh. Bisa. Iya kan? benar. Water bladder mah buat minum ya, maksudnya tank itu. Tangki air. Ya, water bladder buat minum masa. Itu buat ngebebat juga Iya, Kuat. benar kuat Buat biar bakteri nggak ini. berhenti aliran darahnya betul. kuat itu Berarti kondom banyak itu. manfaatnya ya. Pembalut juga banyak manfaatnya. Banyak. Kalau capek Ya. sini biasa kan kalau ada lah mungkin ransel-ransel yang memang back system atau enggak slingnya Ya, itu udah keras lah springnya gitu itu bisa ya kan. dipakai loh. Ya kan? Buat ngempukin. Gitu bener. Itu jadi banyak manfaatnya Banyak juga tuh. sebenarnya. Tapi ya pikiran kita duluan kan. Kalau kita tahu fungsinya selain buat begituan gitu kan. Oke. Ya pembalut buat jadi ganjelan sepatu. Ujungnya. Bisa. Iya Biar kan? nggak terlalu bau kan dia nyerap. Iya, nggak apa namanya? Iya sih, bener juga sih ya buat Nyerap itu. itu. Sempat bikin itu, Bang, masukin pembalut di sepatu, Bang. Sempat sekali. Apa sensasinya, Bang? Wih, empuk aja. Empuk aja. Ini kata Bang Jo, Bang mancing-mancing aja nih. Tapi itu kan yang teman-teman belum tahu jadi tahu gitu Ya, kan fungsinya buat apa. Kayak tisu magic. Orang-orang yang nggak tahu tisu magic kan kan bisa juga. Wah ini padahal banyak itu. Kebas. Iya. Kalau kan? emangnya lagi keseo gitu bisa loh. Bisa, bener. Bisa. Iya bener. Iya juga sih kalau capek. Bisa. Kan kebas tuh ya jadinya kan. Kuat lagi kan. Kuat lagi, bener. Oke, Bang Jo, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan atau mungkin mengingatkan lah untuk para penggiat alam bebas lah Bang. Kan kita saling ngasih tahu kan gitu kan, mana yang bener, mana yang enggak gitu loh Bang. Ya kalau bisa sebelum menerima pendakian itu ya persiapannya harus full lah ya. Dari segi logistik, peralatan, maupun dari segi uang juga sih terutama gitu ya kan. Itu faktor penting Jangan juga sampai tuh. ngerepotin orang lain gitu ya. Pokoknya siapin lah fisik sama mentalnya. Selama pendakian itu jangan dianggap remeh karena gunung ini bukan untuk wisata ya, kecuali kalau Papandayan ya taman wisata. Iya kan udah ketahuan TWA sekarang ya kan. Cuma banyak yang orang salah kan, Ya. gitu ya kan. Karena olahraga pendaki gunung ini masuk 10 besar kategori ekstrim. Iya. Ya salah satunya juga terjun payung, rafting, climbing. Nah itu 3 besar tuh, yang resikonya gede, yang berujung matinya paling gede itu 3 tuh. Jadi tolong siapin semuanya, jangan diremehin alam, tetap bersahabat sama alam, karena alam yang akan menjaga kita. Kalau kita menjaga alam. Kita menjaga alam. Oke, kalau Amel pecinta alam Bang. Wede. Alam Manggung Mbak Dukunnya dinonton Bang. Lu pencinta alam Mbak Dukun ternyata Bang ya kan. Yang ada Mbak Dukun dia nonton. Saking pencinta alamnya nih. Bukan pecinta tapi pencinta ya. Pencinta ya. Bukan atau kan pecinta ya. Tapi dia pencinta. Pencinta alam Mbak Dukun gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Jo udah meluangkan waktunya datang ke sini. Udah membagi pengalamannya ke teman-teman semua.
supaya teman-teman semua tahu nih gambaran pendakian di tahun 2000-an gitu kan, 2001 awal, mungkin dibedakan dengan tahun sekarang 2024 sekitar 23 tahun lamanya gitu kan, pasti akan beda. Kalau gunung perubahan. Ya itu aja gitu kan, treknya kayak gitu, tapi yang tadi informasinya susah didapat, terus jarang ketemu pendaki dan sebagainya, itu vibes-nya tuh pasti berbeda banget itu Bang. Benar. Jadi ada tambahan sedikit boleh kali ya? Boleh. Jadi kalau dulu tuh kalau kita ketemu sesama pendaki itu rasanya senang banget. Itu rasa solidaritasnya itu tinggi banget di situ. Pokoknya rasa persaudaranya itu cepat kebentuk gitu. Baru kenal tapi kayak teman lama kayak gitu teman ya. Lama. Begitu turun gunung tuh pasti langsung saling cari. Apanya? Weh, di mana lo? Gue mau naik ke gunung ini, lo mau ikut nggak? Pasti langsung cepet klopnya gitu loh. Oke, misalkan Bang Jo dari Jakarta Saya misalkan. Jakarta. Terus naik Gunung Sumbing ketemu orang Jawa. Nah, orang Jawa ini kalau naik Bogor ke Gunung Gede anterin dong gitu kali ya. Itu kalau kita ada waktu, oh ya udah ayo. Tapi tanpa open trip ya. Iya. Nemenin. Kita nemenin. Kadang pun yang namanya uang mereka tuh nggak berlaku karena dia tamu kita. Iya. Gitu. Begitu nanti juga kebalikannya. Kebalikannya kalau kita ke sana duit kita yang nggak laku. Berarti kita sering ke sana aja Bang. Oh iya, dong sering begitu. Oke, tapi itu emang. Cuma nggak tahu kalau sekarang seperti itu berlaku nggak ya? Berlaku tapi segelintir. Nggak seramai dulu kali ya? Nggak kayak dulu. Tetap keluar juga tapi seharusnya 100.000 tapi cuma 50.000 gitu untuk wisata dan sebagainya. Oke. Kalau dulu kan emang kita seneng nih kalau kedatangan tamu lah gitu. Dijamu. Pokoknya gimana caranya jangan sampai tamu kita kecewa lah gitu. Banyak tamu kan banyak rezeki, banyak umur berkah di situnya Bang, ya kan. Oke, gue tutup dulu kali Bang ya karena nih dia maghrib nih Bang, ya kan maghriban dulu nih. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Bang Jo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sindoro, Sumbing Selamat ataupun Gunung Sumar ya kan. 4S Bang. Ya kan kalau ada yang bilang triple S enggak 4S. Ada gue selipin situ. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang, makasih banyak. Aduh, terima kasih banyak. Bungkus.